Di materi pendidikan keluarga ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menyangkut ayah, ibu, anak, dan secara umum keluarga itu. Dari sisi perkataan kata pendidikan itu berasal dari kata didik. Didik artinya mengasuh, mengajar, melatih, membimbing, dan sebagainya. Itu kata dari istilah pendidikan, dari kata didik. Kemudian kata keluarga, keluarga itu sendiri kalau dilihat dari sisi ada yang namanya keluarga inti, itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Artinya kalau kita gabungkan pendidikan keluarga berarti bagaimana kita mendidik keluarga itu, ya, bagaimana cara mendidik keluarga. Persoalannya keluarga itu luas ya, ayah, ibu, dan anak. Bagaimana mendidik ayah, ibu, dan anak dalam satu keluarga inti itu sangat luas, sehingga nanti kita akan fokus kepada bagaimana pendidikan terhadap anak, walaupun juga terkait sama ayah dan ibunya. Tentang keluarga, kita akan membahas bagaimana faktor keluarga itu mempengaruhi. Artinya, bagaimana keluarga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain. Di sini saya sudah konsep tentang, walaupun saya tidak sempat tayangkan di layar itu, ada gambaran sebuah lingkaran, di tengahnya keluarga, di lingkaran luarnya itu ada sekolah, ada keluarga besar, ada tetangga, ada teman, ada media. Artinya di luar lingkaran itu, semua itu yang mempengaruhi keluarga. Walaupun dalam keluarga sendiri, terpengaruh sendiri. Di dalam keluarga sendiri, ada kebiasaan dalam keluarga, ada bagaimana penanaman disiplin keluarga, ada pendidikan di keluarga itu, ada ekonomi keluarga itu, dan lain-lain. Jadi dalam keluarga sendiri, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana keluarga itu hidup dan melangsungkan kehidupannya di dalam rumah tangganya sendiri. Tapi mereka-mereka yang di dalam rumah tangga atau dalam keluarganya itu terpengaruh juga dengan faktor yang ada di lingkungannya. Lingkungan itu banyak sekali, yang tadi saya sebutkan, sekolah juga. Kemudian keluarga besar dari ayah juga mempengaruhi, keluarga besar dari ibunya sendiri, orang tuanya maksud saya, itu mempengaruhi. Tetangga juga itu mempengaruhi. Teman, tempat ibadahnya yang selama ini mereka bergaul di situ juga akan mempengaruhi. Kemudian yang sekarang ini lebih banyak pengaruhnya yang besar justru adalah media. Media itu bisa media cetak tertulis, misalnya koran, majalah. Tapi yang sekarang lebih heboh adalah media online. Jadi keluarga itu sekarang lebih banyak terpengaruh dari media online karena situasi sekarang pandemi, orang tidak keluar rumah, jaga jarak, tapi mereka lebih dekat kepada online, sehingga sekarang orang lebih banyak terpengaruh kepada online. Anak tidak ke sekolah, orang tua tidak ke kantor, tapi online. Jadi mereka terpengaruhnya online, sehingga pengaruh-pengaruh itu lebih banyak sekarang pada saat pandemi sekarang itu online semua. Sehingga pergaulan sekarang bukan lagi dengan keluarga yang lain, dengan tetangganya, temannya, tapi lebih mengarah kepada online. Pengaruh dengan keluarga yang lain itu paling lewat online juga, karena persoalan pembatasan, tidak boleh berdekatan, harus jaga jarak. Sehingga sekarang ini faktor media sangat besar pengaruhnya, sehingga media jika tidak digunakan dengan positif sangat berbahaya. Mereka akan melihat media-media yang negatif dan terpengaruh jika tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif. Karena di media sendiri banyak yang positif, ada juga yang negatif. Sehingga jika positif, dia akan sukses menggunakan media itu untuk kehidupannya. Tetapi jika media itu dia tidak manfaatkan atau dia terpengaruh, justru akan menyebabkan dia terpengaruh ke hal yang negatif. Bisa mengarah kepada kecanduan online yang negatif,
Seperti itu, sehingga rawan juga dalam hal keterpengaruhan yang tadi. Jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga. Yang sekarang lebih besar adalah media online. Bijaklah menggunakan media online, manfaatkan media online dengan yang positif-positif. Karena jika kita mengarah ke yang negatif, kita akan terpengaruh. Bagi siswa atau anak di rumah yang kecanduan online, akhirnya tidak bisa konsentrasi belajar, terlambat tidur, mudah emosi, mudah marah, itu faktor media online yang terpengaruh, ya, terganggu psikisnya, mudah emosi, mudah marah, itu karena penggunaan atau dipengaruhi oleh penggunaan gadget yang tidak bagus. Itu dari sisi faktor pengaruh. Dan jika dalam keluarga itu berhasil, sukses, maka dia akan menjadi keluarga yang sukses, anak yang sukses dalam kehidupan rumah tangganya. Minimal kehidupan dirinya sendiri. Jadi anak-anak di rumah, jika anak sekalian berhasil memilih yang positif, tidak melihat yang negatif-negatif, suka yang positif-positifnya, suka mencari yang baik, tidak emosional menanggapi hal yang negatif, tidak emosional menanggapi misalnya chat temannya, itu berarti sukses. Jika misalnya dalam pergaulan online, misalnya lewat WA, lewat Facebook, ada kata-kata kasar, misalnya kata-kata yang menjurus kepada hal yang emosional, mengundang amarah temannya, itu termasuk gagal dalam pergaulan online. Itu juga pendidikan itu. Pendidikan keluarga termasuk ini. Jadi keluarga juga termasuk ayahnya, ibunya. Memang harusnya mengontrol juga, misalnya bagaimana komunikasi anak itu kepada temannya. Jangan sampai dia bermasalah dengan temannya lewat WA, Facebook, sehingga anak sendiri tidak bisa konsentrasi atau malas-malasan, atau merasa terganggu, atau merasa stres sendiri karena konflik dengan temannya. Ini yang juga sebenarnya berbahaya, walaupun di rumah saja, tapi konflik tetap ada. Konflik itu tidak selamanya harus berjalan di luar, ketemu temannya berkelahi. Itu fisik, tapi konflik itu adanya di kepala, di perasaannya. Kalau dia merasa konflik, tidak bisa tidur, tidak bisa konsentrasi belajar, malas makan, karena memikirkan hal-hal yang konflik dengan teman walaupun lewat online, itu juga berbahaya. Itu namanya aspek psikis, kejiwaannya terganggu. Walaupun selama ini pergaulan kita secara fisik tidak, ya, karena kita jaga jarak, tapi justru kita dekat jarak kita di online itu. Nah, ini yang sekarang lagi heboh-hebohnya kita berkomunikasi, bergaul lewat media sosial. Yang berikutnya, jika kita gagal dalam pendidikan keluarga, ya, pendidikan keluarga ini kan termasuk bagaimana kebiasaan kita di rumah, kedisiplinan kita di rumah, pendidikan orang tua di rumah, bagaimana ekonomi keluarga di rumah. Jika semua bagus, maka sukses. Tapi sebaliknya jika gagal, misalnya kebiasaan kita negatif di rumah, kita tidak disiplin, kemudian ekonomi juga kurang mendukung di rumah, akhirnya keluarga itu bisa gagal dalam arti ada masalah, sering bertengkar, sering konflik di rumah. Itu juga menyebabkan keluarga kita tidak bahagia. Sehingga dalam pendidikan keluarga, jika kita berhasil di dalam keluarga itu, kita akan sukses bahagia di rumah. Tapi jika kita gagal, ayahnya gagal, ibunya gagal, anaknya juga biasanya gagal juga, karena dalam keluarga, dalam satu rumah itu terbentuk satu kebiasaan yang terpengaruh, saling terpengaruh. Orang bapak bahagia, ibu bahagia, anak akan bahagia. Jika sebaliknya ayah, ibu bertengkar, anaknya juga akan ikut-ikutan, suka bertengkar dengan temannya dan sebagainya. Itu dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga. Jadi dalam keluarga banyak pengaruhnya, tidak hanya orang tuanya, tapi keluarganya juga, keluarga besar dari ayahnya, misalnya kakek neneknya juga termasuk, tantenya apa dan sebagainya. Itu namanya keluarga besar terpengaruh. Jadi keluarga kita sendiri, keluarga kecil inti kita,
biasa dipengaruhi juga oleh om, tante, nenek kita seperti itu. Om, tante, dan nenek dari ibu kita, om, tante, nenek dari ayah kita. Itu pengaruhnya. Bisa mempengaruhi keluarga di rumah. Sekolah juga, tapi sekarang sekolah tidak karena faktor pandemi sekarang kita online. Hanya di sekolah paling komunikasinya lewat chat saja online. Teman-teman, tetangga, dan lain-lain itu juga mempengaruhi, tapi sekarang mungkin agak kurang karena kita dilarang bertemu langsung, tapi mungkin kalau di sekitar tetangga di rumah sering-sering ketemu sekali-sekali. Nah, itulah faktor mempengaruhi keluarga. Berikutnya, dalam suatu penelitian tentang keluarga bahagia oleh Frontier Consultant Group tahun 2007, daerah yang termasuk keluarga bahagia itu ranking 1 adalah Jawa Tengah. Ini penelitian untuk di Indonesia. Jadi Jawa Tengah itu termasuk ranking 1 dalam hal keluarga bahagia. 4 Jawa Timur, ke-5 DKI, dan ke-6 Sumatera Utara. Ini 6 daerah yang diteliti ini. Jadi tidak ada daerah lain ya, di luar Jawa itu ada Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Yang lainnya Jawa Tengah itu ranking 1. Nah, bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Ini belum ada penelitiannya. Tapi intinya berdasarkan data ini lebih mengarah kepada bagaimana keluarga itu rukun dan damai di rumahnya masing-masing. Ini terkait juga dengan adanya penelitian dari Asih Miranti tahun 2014 dari Unismu Surakarta. Di situ di hasil penelitiannya mengatakan bahwa faktor kebersamaan itu, faktor kebahagiaan itu adalah kebersamaan. Makanya kalau di Jawa itu yang orang bilang biasa di Jawa itu makan atau tidak makan, yang penting kumpul, itu istilahnya di Jawa itu. Sehingga dia merasa bahagia, apapun yang dimakan tidak jadi masalah. Pokoknya asal kumpul itu bahagia mereka. Sehingga faktor itu menyebabkan orang Jawa juga banyak-banyak yang merasa bahagia dibandingkan dengan daerah lain. Ini faktor kebersamaannya. Artinya menurut Asih Miranti ini dalam kebersamaan itu kurang konflik yang ada di rumah. Jadi di rumah kita kalau sering ada konflik berarti itu juga faktor-faktor yang menyebabkan keluarga itu tidak bahagia. Jadi silakan di rumah anak masing-masingnya lihat kalau di rumahnya sering konflik, sering bertengkar orang tua, itu ciri-ciri tidak bahagia sebenarnya. Nah, bahkan kalau terjadi seperti itu, ya, kamu sebagai anak coba belajar caranya ikut berusaha agar konflik itu tidak berlanjut, tidak semakin panas. Caranya gimana? Anak-anak harus bersabar dengan kondisi itu. Jika tidak bisa memberikan solusi kepada orang tuanya karena dia masih anak-anak, cobalah berusaha menghindari konflik tambahan. Artinya, misalnya orang tua suka bertengkar, jangan sampai anak juga ikut-ikut bertengkar dengan saudara yang lain. Itu harus dihindari itu. Sehingga konflik itu hanya terjadi ayah ibunya saja, misalnya anak tidak menambah konflik yang lain. Itu dari sisi adanya konflik. Karena ternyata kalau sering ada konflik itu keluarga tidak bahagia. Karena ini hasil penelitiannya juga menyebutkan kebahagiaan itu karena kebersamaan dan kurang konflik. Kemudian jika faktor kebahagiaan yang pertama adalah masalah kebersamaan dan konflik dan kurangnya konflik, maka yang kedua adalah dalam hal keagamaan. Dalam penelitiannya, jika dalam keluarga itu samawa, sakinah, mawaddah, dan warahmah, artinya di situ keluarganya, keagamannya bagus, itu juga menyebabkan keluarga jadi bahagia. Sehingga artinya kalau keluarganya keimanannya bagus, ya, rajin beribadah di rumah, rajin beribadah bersama, sholatnya kalau dalam Islam mereka berjamaah. Kalau ke gereja yang agama lain mungkin bisa bersamaan, maka mereka juga akan salah satu faktor bahwa mereka bahagia. Jadi urutan pertama itu tidak ada konflik,
dan sering bersama, dan yang kedua bahagia dari sisi keagamaannya. Kemudian faktor kebahagiaan kedua adalah keuangan. Jadi di sebuah keluarga kalau ekonomi kekurangan uang sering misalnya, atau dari sisi ekonominya kurang, itu juga sering menyebabkan konflik atau ketidakbahagiaan. Tapi ini juga perlu juga dikoreksi juga, bukan berarti uang adalah segalanya. Artinya dia ada nomor urut 3. Yang penting pertama adalah kebersamaan, kedua keimanan dalam keluarganya itu, yang ketiga keuangan. Makanya juga bukan keuangan yang pertama di atas. Seandainya keuangan atau ekonomi, hasil penelitian ini bukan keuangan yang menentukan kebahagiaan seseorang, enggak. Justru nomor 3 dia, keuangan atau ekonomi, dia nomor 3. Ya, nomor 3. Jadi faktor keuangan atau ekonomi keluarga itu bukan juga penentu dalam keberhasilan atau kebahagiaan dalam keluarganya. Jadi kalau anak-anak di rumah, orang tuanya biasa-biasa saja, tidak aja masalah. Jalani saja, yang penting kebersamaan dengan orang tua itu difokuskan, ya, karena itu bukan penentu. Faktor berikutnya, faktor kebahagiaan ternyata ada 4. Yang keempat adalah kesehatan. Jika kita di rumah sering sakit-sakitan, itu juga salah satu faktor bahwa kita tidak bahagia. Kalau kita sering sakit, atau bapak sering sakit, ibu sering sakit, itu tidak bahagia itu. Nah, seandainya kita makanya kesehatan juga penting di rumah, jaga kesehatan. Kalau di rumah kita sering sakit gigi, itu kan kita tidak bahagia. Sering sakit hati, ini juga tidak bahagia. Sakit hati yang mana? Di perasaannya, sakit hati. Kalau sakit hati, kalau remaja sekarang, kalau sakit hati biasa mojo, sakit hati. Termasuk itu. Mojo itu dengan temannya, misalnya tidak mau, atau apa, lebih parah lagi, misalnya minggat dari rumah, itu kan juga karena sakit hati, apa karena orang tuanya, atau karena pelampiasan ada masalah dengan temannya dan sebagainya, itu juga. Jadi kesehatan itu kan terbagi juga 2. Ada kesehatan fisik itu kesehatan badannya, walaupun tidak sakit gigi tapi sakit hati, fisik juga, itu psikis sama, sakit juga itu. Mungkin badannya sehat-sehat, tapi perasaannya sering merasa merasa dibully temannya, atau merasa disakiti oleh temannya, atau merasa dicuekin sama temannya, itu juga sakit. Nah, masalah faktor kesehatan. Jadi kesehatan itu terbagi 2 juga. Sehat, makanya sehat fisik, jasmani dan rohani. Maksudnya sehat jasmani tubuh kita sehat, tidak sakit gigi, tidak sakit mata, tidak sakit kaki. Nah, itu fisik. Tapi kalau sakit hati, berarti psikis, kejiwaannya. Jadi jasmani dan rohani harus sehat. Karena itu juga penunjang faktor kebahagiaan. Kalau Anda bahagia, fisiknya sehat, rohaninya sehat, berarti dua-duanya sehat, jasmani dan rohani. Makanya sering kita bilang sehat jasmani dan rohani, kan seperti itu. Nah, dari kesimpulan saya, dari apa yang saya bicarakan sekarang, bahwa pendidikan keluarga sebenarnya mengarah kepada bagaimana orang tua mendidik anaknya, sebenarnya ini materinya seharusnya. Tapi karena yang hadir semuanya adalah anak-anak sekolah, bagaimana anak-anak sekolah mendidik dirinya supaya keluarganya juga bahagia. Karena kan kalau misalnya bapak ibu bahagia, misalnya kompak, sering bersama, tapi anaknya sendiri keluyuran, sering keluar, itu kan juga berarti tidak bahagia keluarga itu. Bapak ibunya kompak, tapi anaknya yang merasa dirinya, anaknya ini merasa tidak senang di rumah, itu berarti ada masalah, konflik juga itu. Nah, justru sekarang anak-anak sekalian, menganjak remaja sekarang biasanya banyak konflik itu, biasanya dengan alasan saya ini, mak sudah besar, bu saya sudah besar, Umi, saya sudah besar. Itu anaknya yang bilang gitu sama orang tuanya. Atau bilang, Pak, saya sudah sebesar ini. Abah, saya sudah besar. Abi, saya sudah besar. Ayah, saya sudah besar. Tidak usah diatur-atur. Tapi ingat, tetap sebagai anak,
harus berkomunikasi dengan orang tua. Kita tidak bisa lepas. Karena apapun yang terjadi di luar, pasti orang tua yang dia merasakan. Anaknya berkelahi, orang tuanya dipanggil. Anaknya bermasalah, orang tuanya dipanggil. Tidak bisa kita lepas dari orang tua. Ini yang perlu ditanamkan pada diri anak-anak sekalian, bahwa kita tidak lepas dari yang namanya simpul keluarga. Kemanapun, nama kita saja, pasti ada namanya. Misalnya, Andi Muhammad, namanya Andi Muhammad. Bapaknya namanya Abdullah. Andi Muhammad Abdullah. Yang Islam, kalau ke tanah suci pasti ada binnya di belakang. Saya tanya bapak, misalnya Andi Umar Fatah, misalnya Fatah itu nama orang tuanya, pasti ada bin Fatah, harus ada di belakang namanya. Tidak bisa kosong di situ, bin. Ada bin kalau bapak, misalnya bin Muhammad, kalau perempuan binti, kayak gitu. Artinya kita tidak bisa lepas dari bapak kita sendiri. Bahkan walaupun orang tua kita sudah meninggal, ada terus namanya di belakang. Seperti itu. Sehingga orang tua kita tidak bisa lepas dari diri kita. Berikut juga nanti kalau kita punya anak, anak kita itu tidak bisa lepas dari kita. Seperti itu. Sehingga tanggung jawab kita itu tapi dengan semua yang di sekeliling kita. Keluarga inti kita adalah ayah, ibu, dan anak. Itu keluarga inti. Tapi bahkan yang lebih besar lagi, ada kita punya keluarga besar. Ada nenek kita, ada kakek kita, ada tante kita, ada dari ibu misalnya, dari ayah juga begitu. Sehingga keluarga besar kita ini sangat luas. Kita bukan membawa nama sendiri, tapi membawa nama besar yang berada di belakang, yang melahirkan kita. Kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya nenek, kakek, dan di atasnya lagi. Jadi kita ini tidak bisa membawa diri kita bahwa saya ini sendiri-sendiri datang di dunia ini. Tidak, kita terkait dengan yang lain. Sehingga dari apa yang kita bicarakan ini, kita tarik sebuah kesimpulannya, yaitu bahwa anak-anak harus mendidik dirinya. Mendidik dirinya itu mulai dari rumah sendiri. Di rumah kita belajar, disiplin, membiasakan diri. Kemudian kalau sudah bagus di rumahnya, bagaimana diterapkan di sekolah, di tetangga. Karena kalau di rumah kita bagus, insya Allah di tetangga kita akan bagus. Sehingga kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga itu sangat penting. Dalam pendidikan keluarga, yang dididik itu bukan saja anaknya, tapi orang tua juga dididik. Hanya di sini saya tidak bisa mendidik orang tua di sini, karena bukan ini yang saya sampaikan ini bukan orang tua, tapi kepada anak-anak. Artinya anak-anak belajarlah menjadi orang tua. Seandainya misalnya sekarang ini orang tua masing-masing tidak menampilkan sikap yang bagus, kamu harus belajar bahwa saya nanti kalau jadi orang tua tidak akan seperti ini. Itu ditanamkan. Sekarang orang tua saya tidak bagus, saya usahakan orang tua saya tetap bagaimana dia bisa berubah dengan doa barangkali, dan tidak menambah konflik yang lebih besar. Dan tanamkan dalam diri sendiri bahwa besok kalau saya menjadi orang tua tidak akan seperti orang tua saya sekarang. Saya harus lebih bagus lagi supaya nanti berikutnya kamu akan punya anak yang lebih bagus, tidak seperti yang sekarang misalnya, itu. Atau sebaliknya, introspeksi diri. Orang tua bagus, ibu bagus, tapi kamu tidak bagus. Nah, ini harus introspeksi diri. Orang tua saya bagus, tapi kenapa saya tidak bagus ini? Koreksi diri. Aduh, saya ternyata jalan di jalan yang bengkok. Iya. Makanya sering kita berdoa, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu doa kita selama ini ya. Kalau kita selama ini bengkok, sering melawan orang tua, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seperti itu. Jadi saya pikir untuk materi kali ini sudah selesai karena waktunya juga sudah habis. Dan sebagai penutup, saya akhiri untuk pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.